Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani sehat rohani, nikmat istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh, nikmat iman Islam. Semoga semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita masih surat At-Taubah. Malam ini insyaallah ayat ke-19. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum, apakah kalian menjadikan siqayatal haji, memberikan minum kepada orang-orang yang haji, wa imaratal masjidil haram, dan orang yang memakmurkan masjidil haram, kaman seperti orang yang amanah mereka telah beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wajahadu dan wajahada dan mereka berjihad fi sabilillahi di jalan Allah. La yastawuna, tidaklah mereka sama, indallahi di sisi Allah. Wallahu, dan Allah la yahdi, dia tidak memberikan petunjuk al-qauma kepada kaum adz-dzalimin yang mereka telah zalim. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah terbukanya kota Mekah itu ya banyak orang-orang yang masuk Islam, tapi juga masih banyak orang-orang yang kafir, dan ada orang yang belum masuk Islam, masih kafir.
tapi dia itu beramal soleh. Dengan cara apa? Memberikan minum kepada orang-orang yang beribadah haji. Makanya ketika saya kemarin haji itu, di tengah perjalanan itu banyak mobil-mobil yang membagikan air gratis begini, ya. Jadi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang menuju ke Masjidil Haram. Itu mereka itu belum Islam tapi mau beramal soleh dengan cara membagi-bagikan air minum kepada orang-orang yang melakukan haji. Dia juga belum Islam tapi dia ikut memakmurkan Masjidil Haram. Nah, melihat amalan seperti itu, para sahabat ini berbeda pendapat. Berbeda pendapat, berkerumun di dekat mimbarnya Rasulullah. Di dekat mimbar Rasulullah yang waktu itu hari Jumat. Para sahabat itu begini, amal yang utama itu adalah amal memberikan minum kepada orang-orang yang mau ibadah haji. Begitu pendapat sahabat yang pertama. Pendapat sahabat yang kedua, yaudah, amal yang utama itu ya orang yang memakmurkan masjid. Begitu. Jadi mereka itu lebih menganggap lebih utama amal yang itu daripada amal yang ini. Begitu. Lalu Sayyidina Umar itu berada di tengah-tengah mereka dan mendengar perdebatan para sahabat itu. Yang baik adalah memberi minum orang yang haji, yang baik adalah orang yang merawat, mensucikan, membersihkan Masjidil Haram. Sahabat Umar langsung menghentikan, kalian tidak usah berdebat, lebih baik ini dan lebih baik itu. Nanti ketika Rasulullah sudah selesai berkhutbah, kami akan tanyakan hal itu, mana yang lebih baik. Nah, begitu. Setelah Rasulullah selesai berkhutbah, selesai Jumatan, Sayyidina Umar menanyakan tentang apa yang diperdebatkan oleh para sahabat itu. Lalu ayat ini turun sebagai jawaban. Apakah kamu menjadikan orang yang memberikan minum ibadah haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman pada hari akhir dan berjihad fisabilillah? Allah mengatakan la yastawun, tidak sama. Ini jawaban dari Allah. Tidak sama. Intallahi di sisi Allah. Tidak sama. Oh, dia belum beriman kok. Kan begitu kan? Ya, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad fisabilillah. Kamu samakan dengan itu. Dijawab la yastawun indallah, tentu tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang kaum yang zalim. Yang zalim ya yang belum masuk Islam tadi, tapi sudah berbuat baik, ya tetap zalim belum masuk Islam, ya kan? Nah, terus diperjelas lagi dengan ayat berikutnya, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad, fisabilillahi, di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, ikut berperang, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, a'dhamu darajatan, itu derajat yang paling tinggi, intallahi, di sisi Allah. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, mereka al-faizun, orang-orang yang beruntung. Tidak sama orang yang berbuat baik memberikan minum kepada orang yang beribadah haji dan orang yang hanya memakmurkan Masjidil Haram saja. Kamu samakan dengan orang yang beriman dengan orang yang berjihad? Enggak sama. Ya, orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad fisabilillah dengan harta benda mereka dan jiwa mereka, a'dhamu darajatan indallah, orang yang derajatnya paling tinggi di hadapan Allah.
yaitu orang yang mau berhijrah, ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dia berjihad, harta bendanya juga diinfakkan untuk kemakmuran, kemajuan Islam. Itulah yang a'dhamu darajatan indallah, derajat yang paling tinggi di sisi Allah, berjuang, berjihad, ya. Jadi hartanya juga diinfakkan untuk agama Allah, terus kemudian pikirannya, tenaganya juga dicurahkan untuk kemakmuran agama Allah. Itu yang a'dhamu darajatan indallah, derajat yang paling agung, derajat yang paling tinggi indallah di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang akan menemui suatu keberuntungan dalam hidupnya. Jadi gak ono sing ngalahno derajate wong sing gelem berjuang memperjuangkan agama Allah, termasuk ikut memakmurkan agama Allah. Ini derajat yang tinggi. Oleh karena itu ya sekuat tenaga, di samping kita beribadah, sholat 5 waktu setiap hari, ya kita juga ikut tetap memakmurkan agama Allah. Bagaimana masjid ini tetap bisa makmur dengan kegiatan-kegiatannya, ya, infak sedekah kita juga terus mengalir, ya, walaupun tidak banyak sesuai dengan kemampuan kita, tapi itu kita lakukan dengan secara kontinu, begitu ya. Jadi di sini orang yang derajatnya tinggi itu ya orang yang berhijrah, orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, itulah orang yang paling tinggi derajatnya. Yubashiruhum, ya, Allah yubashiruhum, memberikan kegembiraan kepada mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka, birahmatin, dengan rahmat, minhu, darinya, waridwanin, dan keridoan, wajannatin, dan surga-surga, lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, na'imun, dengan segala kenikmatan, mukimun, yang kekal. Nah, ini jadi orang yang berjuang, berhijrah, berjuang memperjuangkan agama Allah tadi diberikan kegembiraan oleh Allah. Satu, birahmatin minhu, mendapat rahmat dari Allah, kasih sayang. Yang kedua adalah waridwanin, dan keridhaan Allah. Allah rela, Allah senang, Allah memandang kita dengan segala rahmatnya dan keridhaannya. Terus yang ketiga diberikan wajannatin, dan surga-surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang kekal. Ini diperuntukkan untuk orang yang beriman, berhijrah, berjuang memperjuangkan agama Allah. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Jadi hari akhirat itu baik surga maupun neraka itu pasti diberikan sifat oleh Allah dengan kalimat khalidina fiha abadah. Mereka masuk di dalamnya kekal selama-lamanya. Abadan itu selama-lamanya. Diadopsi bahasa Indonesia menjadi abadi. Dari bahasa Arab itu abadan, selama-lamanya, ya, digawe istilah bahasa Indonesia abadi. Terus innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun azim, balasan pahala yang sangat besar, ya, pahala yang sangat besar. Jadi Allah kalau memberikan balasan kepada amal ibadah hambanya itu, Pak, itu lebih besar daripada amalnya, ya, itu lebih besar daripada amalnya. Contohnya apa? Contohnya setiap
Membaca Al-Quran itu setiap satu huruf diberikan 10 kebaikan, kan begitu kan? 10 kebaikan. Maka jumlah pahala yang diperoleh bagi orang yang membaca Al-Quran adalah nilainya per huruf. Coba. Terus lagi, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu diberikan nilai pahala oleh Allah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Coba salat 2 rakaat tok lho Pak, dinilai seperti itu ya. Padahal 2 rakaat itu kalau kita lakukan dengan tumak nina itu ya kurang lebihnya 3 sampai 5 menit, bahkan nggak sampai. Lho iku lho dinilai karo Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Ini namanya innallaha indahu ajrun adzim. Sesungguhnya di sisi Allah itu pahala yang sangat agung. Ya. Artinya apa? Yang amal yang dikerjakan dengan balasan pahala jauh lebih banyak balasan pahala daripada amal yang dikerjakan. Itu Pak. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan abaakum, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, auliya, menjadi pemimpin-pemimpin. Ini stahabbu, jika kalian memilih al-kufra, kepada kekafiran, alal iman, mengalahkan iman. Waman, dan barang siapa yang yatawallahum, menjadikan pemimpin-pemimpin dari bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, minkum, dari kalian, faulaika, maka mereka itulah hum, mereka adz-dzalimun, orang-orang yang zalim. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang dia itu sudah beriman kepada Rasulullah. Dia sudah beriman kepada Rasulullah, sudah mengikuti agama Rasulullah, tapi dia tidak mau berhijrah dengan Rasulullah, mempertahankan diri di Mekah, tapi tetap mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, karena di antara kerabat mereka juga ada yang belum beriman, masih kafir. Di antara saudara-saudara mereka juga masih belum memeluk agama Islam, tapi dia menjadikan bapak-bapak mereka yang belum beriman tadi, menjadikan saudara-saudara mereka yang belum beriman tadi dijadikan pemimpin-pemimpin dalam keluarga mereka. Maka disindir oleh Allah dan diperingatkan oleh Allah dengan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu yang masih kafir itu dan saudara-saudaramu yang masih belum masuk Islam, kamu jadikan pimpinan-pimpinan dalam keluargamu. Itu. Wa may yatawallahum, barang siapa yang menjadikan pemimpin dari di antara kerabat mereka yang masih kafir itu, faulaika humudz dzalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Kul, katakanlah Muhammad, ingkana, jika ada, abaukum, bapak-bapak mereka, wa abnaukum, dan anak-anak mereka, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara mereka, wa azwajukum, dan istri-istri mereka, istri-istri kalian,
Kul katakanlah ingkana jika ada abaukum bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan anak-anak laki kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan kerabat famili kalian, wa amwalun dan harta-harta iqtaraftumuha yang kalian kumpulkannya, yang kalian perolehnya, wa tijaratun dan perdagangan taksyauna kalian takut kasadaha akan kebangkrutannya, wa masakinu dan tempat-tempat tinggal tardaunaha yang kamu senanginya, tardaunaha yang kamu nyaman, ahabba lebih kamu cintai, ilaikum ahabba ilaikum lebih kalian cintai, minallahi daripada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan berjihad di jalannya, fatarabbasu maka tunggulah, nantikan, hatta ya'tiyallahu sehingga Allah mendatangkan keputusannya, siksanya, mendatangkan keputusannya, bi amrihi dengan mendatangkan siksanya. Wallahu dan Allah la yahdi dia tidak memberikan petunjuk al-qauma kepada kaum al-fasikin yang fasik. Ayat ini juga masih ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengikuti Rasulullah tapi dia itu tidak mau berhijrah dengan Rasulullah, mempertahankan mempertahankan diri dengan Rasulullah. Mereka tidak mau pisah dengan bapak-bapak mereka. Mereka tidak mau pisah dengan anak-anak mereka. Mereka tidak mau pisah dengan saudara-saudara mereka. Padahal juga saudara-saudara mereka juga masih belum Islam, gitu maksudnya. Tapi sudah menjadi keluarga. Mereka tidak mau pisah dengan istri-istri mereka. Mereka tidak mau pisah dengan kerabat-kerabat mereka. Wa amwalun iktaraftumuha dan mereka juga tidak mau meninggalkan harta yang dia kumpulkan. Nduk kono asete wis akeh. Ya, di Mekah dia sudah hidup mewah, sudah hidup punya perniagaan, punya usaha. Wa tijaratun taksyauna kasadaha dan kalau mereka ikut hijrah takut perniagaannya akan menjadi bangkrut. Wa masakinu tardaunaha dan mereka juga tidak mau meninggalkan tempat tinggal yang mereka bangun. Itu lebih dicintai daripada berhijrah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilillah lebih memilih tempat tinggal daripada berjihad jalan Allah. Fatarabbasu kata Allah, diancam oleh Allah, tunggu saja. Hatta ya'tiyallahu bi amri sampai Allah mendatangkan keputusannya dengan menurunkan adabnya. Wallahu dan Allah la yahdil qaumal fasikin. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berhijrah ini bukan hal yang mudah, Pak. Berhijrah mengikuti Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini bukan hal yang enteng. Bagaimana orang yang sudah punya kemapanan di Mekah, ya kan? Sudah punya hubungan teman, sudah punya hubungan perdagangan, lalu dia harus meninggalkan rumah tempat tinggal mereka, meninggalkan perniagaannya, meninggalkan kerabatnya yang masih kafir, mengikuti Rasulullah. Ini tidak mudah, ini tidak ringan, tentu sulit, ya, tentu sulit. Makanya orang yang mau berhijrah ketika ada panggilan hijrah, perintah hijrah, itu adalah sahabat pilihan. Sahabat pilihan. Mereka rela meninggalkan kerabatnya, rela meninggalkan rumah tempat tinggalnya, rela meninggalkan seluruh asetnya di Mekah demi untuk memenuhi panggilan Allah dan mengikuti Rasulullah. Ini bukan orang yang sembarangan. Kalau orang tidak imannya betul-betul membarah, menghujam, tidak bisa. Ya pasti mikir-mikir tadi loh. Nek aku hijrah ndok kono ya opo? Aku gak duwe sanak ndok kono, gak duwe kerabat ndok kono, kan begitu kan?
Yang dipikirkan, saya tidak punya rumah di sana, saya tidak punya usaha, nasib saya gimana? Mikir no nasibnya. Sementara saya di Mekah sudah seperti ini. Seperti itu. Ya. Tapi kalau orang itu imannya kuat, ya, keislamannya kuat, ada panggilan dari Allah, hijrah Muhammad, dan para sahabat diajak hijrah Nabi Muhammad tanpa mikir panjang, sudah seluruh harta kekayaan ditinggalkan demi untuk memenuhi panggilan Allah, perintah jihad ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Itulah sehingga diancam oleh Allah, jikalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kerabatmu, perniagaanmu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu saja sampai Allah menurunkan keputusan untuk kamu menurunkan azabnya. Jadi tidak seluruhnya sahabat itu ikut hijrah, tidak seluruhnya. Itu sahabat yang artinya dia punya kemampuan untuk berhijrah, tapi dia tidak memilih hijrah, lebih mempertahankan kepada harta kepemilikannya, lebih mempertahankan kerabatnya. Beda lagi kalau dia itu tidak ikut hijrah karena tidak ada kemampuan secara fisik, ya gak kuat kan gitu loh Pak. Terus dia itu seorang wanita misalnya, seorang yang lemah, seorang yang cacat fisik, gak kuat lah. Ini beda lagi, tidak masuk ini. Dia tetap bertahan di situ karena tidak ada kemampuan. Ini bagi yang mampu, tapi mereka itu enggan untuk meninggalkan segala kepemilikannya yang ada di Mekah itu. Jadi seperti itu. Panggilan jihad. Terus laqad, sungguh benar-benar, nasorokum, telah menolong kepada kalian dengan satu kemenangan, Allahu Allah, fi mawatina, di medan-medan peperangan katsiratin yang banyak, wa yauma Hunainin, dan pada hari perang Hunain, id a'jabatkum, ketika kalian mentakjubkan terhadap kasrotukum, jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah orang musyrik. Falam tuhni, maka tidak berguna jumlah yang banyak itu angkum dari kalian syai'an sedikit pun. Wadokot, dan terasa sempit alaikum atas kamu sekalian al-ardu, bumi, bima rohubat, dengan segala keluasannya. Summa, kemudian walaitum, kalian berpaling mudbirin, mundur dari peperangan itu. Ini di ayat ini diturunkan kepada para sahabat orang Islam pada waktu kejadian perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, sesudah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. 2 minggu setelah terjadinya Mekah ditaklukkan, itu wong-wong kafir gak terima nek Mekah itu dikuasai oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Gak terima Pak. Wong kafir musyrik dari kampung ini, dari kampung ini, dari kampung ini, dari bani ini mengumpulkan kekuatan. Mereka menjauh dari Mekah tapi menyusun kekuatan. Nah, gitu Pak. Menyusun kekuatan ingin nyerang orang Islam. Maka Rasulullah keluar dari Mekah. Di jarak antara Mekah dan Taif 70 mil, 70 km dari Mekah. Antara Mekah dan Taif ada tempat yang namanya Hunain. Karena peperangannya terjadi di situ, maka disebut perang Hunain. Perang Badar, perang antara di tempat yang namanya Badar, jarak antara Mekah dan Madinah.
Maka perangnya di situ disebut perang Badar. Perang Uhud karena perangnya terjadi di gunung Uhud. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya. Nah, perang Hunain melawan orang kafir musyrik, gak terima Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, 2 minggu setelah terbukanya kota Mekah atau Mekah ditaklukkan, wong-wong kafir bergabung dengan orang musyrik Mekah untuk memusuhi Rasulullah di tempat yang namanya Hunain, jarak antara Mekah dan Taif. Secara hitungan jumlah wong Islam lebih banyak. Orang Islam jumlahnya 12.000, sementara orang kafir 4.000. Itu, Pak. Sementara orang kafir 4.000. Makanya di sini id a'jabatkum, ketika kalian mengherankan, kasrotukum, dengan jumlah kalian yang lebih banyak. Ya. Nah, terjadilah kekalahan, Pak, pada awalnya, Pak. Karena wong Islam itu di antara para sahabat itu sudah ada yang menyombongkan diri dengan banyaknya jumlah pasukan ini. Dengan banyaknya jumlah pasukan ini. Dengan kalimat pasti menang lah. Jumlah kita 12.000, pasti menang lah. Nah, gitu kan. Jadi membanggakan banyaknya jumlah. Ternyata karena orang kafir Quraisy itu, orang musyrik itu sudah mengambil tempat lebih dulu. Tempatnya di dataran tinggi. Sementara orang Islam dengan dipimpin oleh Rasulullah datang lebih rendah. Maka ketika orang Islam itu terlena, ya, karena banyaknya jumlah tadi, jadi dia itu nyantai begitulah. Gampangan itu nyantai lah. Alah 12 kok kita, kuno 4.000, menang aja. Jadi agak meremehkan begitu dan agak terlena. Akhirnya orang kafir Quraisy meluncurkan panah-panahnya dari atas itu dan sempat kocar-kacir, Pak. Makanya di sini ada kalimat summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian terpukul mundur. Begitu, Pak. Kemudian kalian terpukul mundur, sempat mundur karena didesak, diserang oleh orang kafir, oleh orang musyrik itu. Lalu mereka mundur atas komando Rasulullah, menyusun kekuatan. Mundur bukan berarti lari, menyusun kekuatan kembali. Rasulullah maju di barisan terdepan, mengubarkan semangat orang Islam. Baru setelah itu orang Islam dapat memenangkan peperangan. Ya. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah sehingga Allah menurunkan tentara-tentara dari langit. Ini wujud ayatnya. Allah memberikan kemenangan setelah orang Islam itu terpukul mundur dengan kalimat summa anzalallahu. Kemudian Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya berupa kemenangan, ya, ala rasulihi, atas Rasulullah, atas Rasulnya. Doa Rasul, ya, doa Rasul langsung maju ke depan dan berdoa mengubarkan semangat orang Islam. Maka Allah menurunkan ketenangan, apa itu, di hati Rasul dan wa'alal mu'minin, dan menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman. Wa anzala, dan dia Allah menurunkan junudan, tentara-tentara, lam tarauha, yang kalian tidak dapat melihatnya. Ya, berkali-kali Allah itu menurunkan bala tentara berupa malaikat seperti yang terjadi pada waktu perang Badar. Setelah Nabi Muhammad itu berdoa seperti itu, lalu Allah menurunkan bala tentara bantuan kepada tentara berupa bantuan malaikat, lalu menyerang orang-orang kafir dan orang musyrik. Wa'adzaba, ya, dan Allah mengadab alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, mengadab berupa kekalahan.
maksudnya Allah mengadab berupa kekalahan. Wadzalika, dan demikian itulah jazaul kafirin, balasan orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam setelah Mekah ditaklukkan. Jadi setelah terbukanya kota Mekah tahun 8 Hijriah itu diserang mendadak oleh Rasulullah, itu banyak orang-orang yang masuk Islam, tapi juga ada yang tidak mau masuk Islam. Dia tetap berusaha memerangi Rasulullah. Dengan kelompok-kelompok tertentu mereka menghimpun kekuatan. Mereka menjauh dari Mekah, tapi mereka menyusun kekuatan, mau menyerang kembali, tidak rela kalau Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi karena Rasulullah sudah kuat, ya, setelah hijrah dari Madinah itu Islam menjadi kuat, maka tetap beberapa kali peperangan orang musyrik dan orang kafir tidak dapat mengalahkan. Gitu. Ada yang ditanyakan? Monggo. Oke. Monggo pakai mic, Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang perbuatan baik orang-orang kafir atau orang zalim yang seperti dicontohkan telah memberikan air kepada orang asli dan yang Islam masuk. Dan sekarang kan masih banyak orang-orang di luar Islam yang berbuat baik. Bagaimanakah pahala dari orang-orang tersebut yang insya Allah di luar Islam baik berbuat baik? Apakah besok diberikan kepada mereka orang Islam atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah beriman ya? Sudah? Belum? Iya, orang-orang sekarang kan banyak juga. Oh gitu. Oke, Pak. Jadi ya seperti tadi ini, Pak. Dia itu belum masuk Islam, tapi sudah berbuat baik, memberikan minum pada orang yang melakukan haji. Mereka juga masih ikut membersihkan Masjidil Haram. Seperti dulu Masjidil Haram belum dikuasai oleh orang Islam. Ya tetap sia-sia, Pak. Karena apa itu iman ini menjadi satu asas, ya, asas atau dasar diterimanya amal perbuatan manusia itu karena iman. Jadi kalau tidak ada pernyataan iman, walaupun dia itu berbuat baik seperti apapun, ya Allah tidak akan mencatat. Allah tidak akan mencatatnya. Begitu. Maka itulah saya mendengarkan diskusinya Zakir Naik itu yang dari India itu ya, dengan para non Muslim yang di sana itu di Timur Tengah itu, ya beliau mengatakan, jadi Zakir Naik itu dibantah begini, tidak adil Tuhan Allah itu. Masa kami sudah berbuat baik tidak dianggap gitu. Sama-sama berbuat baik. Kamu berbuat baik dicatat oleh Allah, diberi balasan. Kami berbuat baik, kenapa tidak dicatat? Sama-sama hambanya. Begitu. Ya, kemudian Zakir Naik ini membuat suatu ilustrasi. Ya, membuat suatu ilustrasi. Bukan kok dijawab begini, karena kamu belum beriman, enggak begitu. Sekarang begini, main logika. Ada orang apa itu, dia juga bisa menjawab soal-soal yang dilontarkan dari seorang penanya atau perguruan tinggi lah. Ada yang sudah mendaftar di situ dengan tes, nah apa itu, masuk perguruan tinggi. Ada orang yang di luar bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tes itu, tapi dia belum daftar. Kira-kira dianggap masuk kok enggak? Enggak masuk. Pinter koyo apa? Dewa ini pinter, Pak. Tapi dia belum daftar ke satu perguruan tinggi itu. Ya masih pinter ya enggak termasuk, enggak dianggap mahasiswa perguruan tinggi situ. Dia belum daftar. Lah itulah iman. Gitu. Kalau kamu ingin dicatat kebaikanmu ya daftar dulu. Daftar kepada Allah, yaitu
menyatakan iman. Itu baru kamu berhak mendapat penilaian dari sana. Karena nggak masuk di situ ya nggak dinilai. Itu begitu. Itu logikanya seperti itu gitu. Orang beriman dengan yang belum beriman itu seperti itu. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh non muslim di Indonesia. Mereka itu sering berbuat kebaikan tapi belum beriman. Jadi itu ya. Ada lagi? Monggo yang bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan mengenai Allah itu menurunkan beberapa kitab Pak. Kitab Taurat, Injil dan Zabur. Itu kalau saya mendengarkan sama-sama itu dia juga mengenal baik dan jelek, surga dan neraka. Ini gimana? Pengertian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seluruh nabi dan rasul ini semuanya diberi kitab oleh Allah. Semua yang dilakukan oleh nabi dan rasul ini berdasarkan wahyu yang turun. Cuma ada yang disebut kitab, ada yang tidak disebut kitab. Ya kan begitu ya. Seperti Nabi Ibrahim itu juga diberikan kitab, tapi bukan berupa kitab, tapi suhuf, lembaran berupa kalam-kalam Allah yang ada di situ. Nah, kitab semuanya diturunkan kitabnya, cuman kitab yang wajib diketahui itu hanya ada 4. Ya kan begitu kan? Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Hanya kitab itu. Jadi yang kita imani ya 4 itu tadi. Sama dengan malaikat. Jumlahnya malaikat itu banyak Pak. Ada yang mengatakan sejumlah tetesan air hujan yang turun dari langit. Tapi yang wajib kita ketahui cuma ada 10. Kan begitu ya. Nah, jadi itu Pak, semuanya itu samawi. Kitabnya yang samawi. Ya, yang asli ya. Tapi agama Yahudi dan Nasrani itu bukan agama samawi, karena Allah tidak pernah menurunkan ya agama Yahudi dan Nasrani. Allah cuma menurunkan satu agama, yaitu Islam. Begitu. Cuma pada waktu nabi-nabi dulu, nama Islam itu belum dijadikan satu nama agama, tapi ajaran akidahnya sama dengan Islam itu. Betul ya? Nah, makanya Nabi Ibrahim disuruh aslamtu birabbil alamin. Aku telah berserah diri pada Tuhan semesta alam. Itu. Nah, walaupun Islam waktu itu belum menjadi nama agama, tapi kata Islam sudah ada. Itu artinya berserah diri kepada Allah. Ada lagi monggo. Sampun cekap nggih. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita nggih. Kita akhiri dengan doa bermajelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.